Pemirsa, Anda masih bersama Sergap. 3 orang diantaranya pejalan kaki, pedagang, dan juru parkir terkapar di trotoar Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat usai ditabrak mobil yang melaju kencang. Pengemudi tak berani keluar dari mobil karena takut diamuk massa. Diduga tabrakan terjadi karena penyakit epilepsi pengemudi kambuh. Video amatir terlihat sejumlah korban pejalan kaki, pedagang kaki lima, dan juru parkir terkapar di trotoar jalan usai ditabrak sebuah mobil di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebuah gerobak dan sejumlah motor juga rusak berat di seruduk mobil tersebut. Kecelakaan berawal saat mobil yang dikemudikan Syahrial melaju kencang dari flyover Karet menuju Tanah Abang. Saat melintasi jalan menurun, mobil tiba-tiba hilang kendali dan menabrak seorang pejalan kaki. Mobil pun banting setir dan menabrak seorang juru parkir di depan rumah makan hingga terpental. Mobil kemudian menabrak seorang pedagang kaki lima serta sejumlah motor. Mobil baru berhenti usai menghantam tembok masjid. Diduga penyebab kecelakaan akibat penyakit epilepsi pengemudi mobil yang tiba-tiba kambuh. Pengemudi yang shock tak berani keluar dari dalam mobil, khawatir jadi sasaran amuk massa. Udah itu mental, tiba-tiba langsung kesini lagi, tabraknya lagi sini orang yang agak kurang lah itu kawan saya. Itu ditabraknya sama apa, Bang? Menurut berdasarkan orang tuanya, istrinya di sana, dia itu punya penyakit epilepsi. Kasus kecelakaan yang menyebabkan 3 orang terluka parah masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang pesepeda tewas akibat menjadi korban tabrak lari di simpang Jalan Sudirman Arifin Ahmad, Pekanbaru. Pelaku yang sempat kabur akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Video amatir merekam peristiwa tabrak lari di simpang Jalan Sudirman Arifin Ahmad, Pekanbaru, Riau. 2 pesepeda menjadi korban tabrak lari. 1 korban tewas dan satunya luka. Korban tewas merupakan pegawai puskesmas. Kejadian ini mengejutkan warga sekitar. Polisi dan warga berupaya mengevakuasi korban. Kuatnya benturan membuat sepeda korban patah. Setelah kejadian, polisi mengamankan mobil pelaku dari rumahnya di Jalan Taman Karya, kawasan Tampan. Sementara pelaku menghilang. Didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, pelaku akhirnya menyerahkan diri. Pelaku langsung menjalani pemeriksaan untuk dilakukan penahanan. Untuk sementara tersangka sedang kami lakukan pemeriksaan di Satlantas Polresta Pekanbaru. Setelah dilakukan pemeriksaan akan dilakukan penahanan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Pelaku terancam 6 tahun penjara dan denda 75 juta rupiah. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pasangan suami istri dan seorang balita cucunya mengalami luka bacok dan luka bakar di tubuh. Ketiganya dianiaya dan sempat terjebak dalam rumah yang dibakar 3 kakak beradik yang ternyata keponakan korban. Ironis, pelaku sakit hati karena tidak dibagi uang hasil penjualan sarang walet. Matias Zeno Batee dan Rosmidar Mendrova istrinya, serta cucunya yang berusia 4 tahun mengalami luka bacok dan luka bakar hingga dirawat intensif di RSUD Gunung Sitoli. Ironis, ketiga korban ini terluka akibat dianiaya kakak beradik yang merupakan keponakan korban Matias. Ketiga tersangka kakak beradik ini diringkus polisi di tempat persembunyiannya. Pelaku awalnya membakar rumah sekaligus tempat usaha ternak sarang walet milik korban Matias di Desa Sominia, Sumatera Utara. Saat kejadian, Matias, istri dan cucunya sedang tidur. Melihat ketiga korban berhasil keluar dari rumah, tersangka langsung menganiayanya. Pelaku sakit hati karena pamannya tidak membagi hasil penjualan sarang walet. Pelaku itu adalah dendam. Dan kenapa kok dendam dia melakukan itu? Karena dari hasil usaha itu tidak dibagi rata. Ketiga tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari Nia, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan.